Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini tanggal 3 November 2020 ya. Kita lanjutkan kuliah Aplikom kita ya. Meneruskan dari pekan lalu, yaitu pembuatan peta pola ruang, peta rencana pola ruang ya. Karena prosesnya panjang, jadi dibagi dua sesi atau dua part. Yang sesi pertama pekan lalu sudah sampai dengan arahan peruntukan dan apalagi lindung ya kalau nggak salah ya. Belum sampai lindung ya. Nah sekarang kita lanjutkan kepada lindung, budidaya, dan sampai pola ruang. Jadi selesai hari ini diharapkan kita bisa menghasilkan peta pola ruang dari budidaya, lindung, budidaya, nanti diklip dengan peta existing, kemudian dihasilkan nanti pada akhirnya adalah peta pola ruang. Bahan-bahannya sama, karena ini melanjutkan dari kuliah pekan lalu, jadi sama. File-filenya sama, hanya di file presentasi PowerPoint-nya yang ditambahkan untuk kuliah pada pekan ini, pada hari ini. Ya. Kita mulai saja. Bismillah, ini di set dulu filenya ya. Bentar. Ya, kita kesini dahulu. Ya. Nah, ini dia. Kita lanjutkan analisis lanjutan ya, analisis lanjutan kedua, yaitu dalam proyek kita membuat peta rencana pola ruang. Nah, jadi ini adalah salah satu aplikasi GIS dalam ilmu PWK, pembuatan peta rencana pola ruang ya menggunakan atau using GIS. Pola ruang ini, selain pola ruang kan ada juga struktur ruang. Nah, struktur ruang namun lebih mudah kalau struktur ruang karena dia hanya menampilkan layer-layer. Jadi layer pertama layer pusat-pusat kegiatannya, kemudian dimunculkan jaringan-jaringan jalannya. Setelah itu dimunculkan juga layer sarana dan prasarana ya. Nah, sudah kemudian itu tinggal dilengkapi dengan yang lainnya. Jadi peta struktur ruang. Nah, untuk peta rencana peta pola ruang, nah ini peta ruang ini butuh lebih rumit dibandingkan dengan struktur ruang. Karena dalam pola ruang ini kita menggabungkan ya, ada yang union, ada yang match. Jadi banyak menggunakan analisis yang ada di dalam GIS ini atau RMap. Ada match, ada union, kemudian ada clip juga, ada dissolve yang kita gunakan beberapa kali. Kemudian juga ada beberapa lagi yang menggunakan banyak menggunakan analisis overlay ya. Dan ini yang sudah kita pelajari. Oke, langsung saja. Ini dia, kita kemarin sudah selesai di sini, lindung setempat. Pekan lalu kita sudah arahan peruntukan didapat dari overlay dari curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, di intersect ya atau di overlay ya. Overlay kan banyak analisisnya. Salah satunya adalah intersect.
Udah di intersect itu 3 ini. Kemudian jadi dia arahan peruntukan, peta arahan peruntukan. Setelah itu dari sini lindung rawan bencana kemarin di sini sudah ada. Kemudian ditambah di union digabung dengan lindung setempat. Di union, nah jadilah dia lindung setempat. Nah, kemudian setelah itu nanti kita buat ini yang lindung. Kemudian setelah itu kita buat budidaya. Nah, budidaya sama lindung ini nanti di union. Tapi sebelumnya diklik dahulu nih budidaya dengan yang kondisi peta existing. Setelah itu di merge, jadilah pola ruang. Ya. Nah ini proses dari sini ke sini ini lebih semoga lebih mudah ya dibandingkan dengan yang sebelumnya yang ini. Ya. Karena ini dari sini ke sini. Lindung, budidaya, kemudian pola ruang. Nah, ini yang kita akan kerjakan pada praktikum kita pada siang hari ini. Kemudian ini ya, nah sama. Jadi teorinya ya semuanya berdasarkan teori, tidak asal membuat overlay saja. Jadi nanti kita buat union untuk arahan peruntukan dengan arahan lindung ya di union. Kemudian nanti di atribut datanya kita berikan field baru lindung budidaya. Terus kemudian nanti di yang lindung ini ada lindung sama dengan hutan lindung, kemudian kawasan penyangga menjadi kawasan resapan air, kemudian kawasan lindung rawan tsunami tetap ini ya, longsor erosi banjir. Yang budidaya tuh ada budidaya tanaman semusim permukiman, kawasan budidaya tanaman tahunan. Setelah itu diekspor select feature sesuai arah masing-masing, jadi nanti ada 2 file yang dihasilkan. Ini ya nanti kita lakukan ini semua. Baik, kita akan mulai. Mari kita ke ArcMap-nya. Silakan dibuka ArcMap-nya. ArcMap-nya dibuka dan kita panggil file-filenya. File terakhir yang kita hasilkan di pekan lalu, yaitu file tentang arahan lindung ya, dan peruntukan ya. Itu file terakhir yang kita hasilkan kemarin. Kita munculkan dia yang terakhir ya. Nah, ini kelas A, kelas B. Bukan di sini, yang hasil. Nih, arahan peruntukan. Nah, ini kan arahan peruntukan lahan. Munculkan. Kemudian nanti kita munculkan lagi ya, ini ya. Coba kita lihat file atributnya. Apakah benar? Ya benar ini ya. Budidaya penyangga. Nah, ini. Kemudian kita munculkan lagi yang file satu lagi, yaitu yang B-nya ya. Nah ini arahan lindung. Arahan ini kita lihat apakah benar? Ya benar. Sepanjang pantai, sungai ini, kembang laut, pantai semua. Oke, semuanya. Baik, setelah ini kita sesuai dengan yang ada di file materi kita kali ini, yaitu di intersect di union ya, keduanya di union. Kita lihat di sini. Ya, ini budidaya dan ini ya, kita union. Kalau intersect yang ini sebelumnya ya. Ini kita union ini semuanya. Oke, kita balik lagi ya. Ini geoprocessing. Ya, ini masih proses. Union ya. Nanti ada union, ada merge. Nah, ini dia nih. Nanti ada union, ada merge. Ini nanti kalau union itu wilayahnya beda. Ya, ini kan beda nih. Ya. Nah, dengan yang ini. Terus ya union itu wilayahnya beda. Kalau merge itu wilayahnya sama. Ya misalnya maaf salah. Kalau union itu wilayahnya berbeda.
Jadi misalnya Jakarta Barat dengan Jakarta Barat, tapi dia mau digabungkan yang Jakarta Barat sungai, Jakarta Barat jalan. Nah, itu pakai union. Jadi wilayahnya sama. Kalau merge itu wilayahnya berbeda. Jadi misalnya Jakarta Barat sungai mau digabung dengan Jakarta Utaranya yang jalan. Nah, itu kita pakai merge. Kalau union ini wilayahnya itu sama. Ya, ini kan wilayahnya sama ya. Nah, jadi kita pakai union. Oke, kita pakai union ini. Ya, masih proses. Nah, setelah itu kita masukkan kedua file ini ya. Bisa dari sini keduanya di drag atau mungkin dari sini satu-satu juga bisa ya, karena ini cuma dua. Nah, kemudian ini bisa satu-satu bisa, dua-duanya bisa, atau dari sini bisa satu-satu atau ini ditambah lagi. Jadi bisa variasi saja ini biar nggak bosen. Oke, ini arahan lindung, kemudian arahan tekanan ya. Ini dua-duanya sudah. Kemudian kita simpan dia di D, ya, di D. Tapi kita simpan di trash dulu. Sampah ya. Maksudnya itu bukan hanya sampah, jadi karena dia perantara, bukan itu hasilnya. Jadi nanti kita hasil akhirnya baru. Jadi biar nggak membingungkan, kita tempatkan saja di trash dulu, nanti baru. Nah, ini kan union ya. Union dari arahan lindung dan peruntukan. Kalau nama tidak harus baku sih. Ya suka-suka kita saja. Asalkan kita tahu filenya itu apa. Jadi namanya. Union arahan lindung dan peruntukan. Oke, sudah. Kalau bawahnya default saja. Kecuali dissolve. Kalau dissolve itu kan karena kita ingin yang general atau yang itu kita pakai ininya field terakhirnya apa, field yang kita inginkan apa. Kalau yang lainnya itu default saja semuanya. Oke, nanti kita lihat di sini unionnya sedang proses. Ya, masih proses, nanti kita lihat. Setelah itu nanti kita buat field yang baru. Ya, sudah. Ya, dia sudah kita gabungkan dia ya. Kita unionkan dia. Sekarang kita lihat filenya. Nah, ini dia filenya. Jadi sudah gabungan kan antara arahan lindung dan arahan peruntukan. Ya, oke, ada 48. Jadi tidak terlalu banyak. Jadi kalau tidak terlalu banyak kita bisa manual instruksinya. Bisa juga dengan select attribute. Tapi kalau sudah banyak manual tuh menyulitkan. Jadi pakai yang select attribute untuk memudahkan. Kalau masih ini kita bisa kombinasi ya. Kalau mungkin bosan dengan select attribute pakai manual. Atau mana yang lebih cepat, sama saja. Yang penting hasilnya yang kita dapatkan. Sekarang kita tambahkan dulu field yang baru, karena nanti kita akan, bukan ini yang kita ambil kan, nanti gabungan keduanya ini. Jadi nanti kita dissolve. Sekarang kita tambahkan dulu field yang baru. Ini kita tambahkan dia dengan lindung budidaya, lindung budidaya. Tapi ini jangan terlalu panjang karena dia punya batasan maksimal karakternya, jumlah karakternya. LND mungkin ya, lindung budidaya. Apakah kepanjangan atau enggak nih? Teks ya, karena nanti ininya adalah teks bacaan. Ya, benar kepanjangan. Oke, nggak apa-apa. Jadi lindung budidaya. Setelah itu kemudian kita masukkan ya. Nah, karena ini sedikit ya, kita bisa manual, bisa ini. Karena cuma 40. Kita bisa manual atau bisa select atributnya, mana saja yang penting hasilnya sama. Nah, ini kita kan akan membuat ini lindung ya, gabungan antara lindung dan budidaya. Gitu.
nanti ada kita buat lindungnya, kemudian budidaya. Nah, ini kita akan masukkan ini dia ya, di ke sini. Kita isi fieldnya ini, lindung dan budidaya. Nah, untuk ini, untuk penyesuaian ini, yang paling secara teori, yang paling diutamakan terlebih dahulu atau dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kuat itu lindung, kawasan lindung. Itu yang paling kuat. Setelah itu baru budidaya. Ya. Jadi bukan terbalik ya. Kalau budidaya tersebut dahulu, ternyata di situ ada kawasan lindung kan tidak boleh. Gitu. Atau di situ kawasan rawan bencana sudah direncanakan di situ budidaya untuk perumahan dan lain sebagainya. Ternyata di situ di situ ada rawan bencana gitu. Nah, sehingga jadi yang utama itu pertama adalah penyusunannya diprioritaskan adalah yang lindung. Ya. Lindung baru budidaya. Nah, lindung pun dia ada lagi nanti yang paling tinggi prioritasnya yaitu rawan bencana. Itu yang paling utama diutamakan dahulu dia. Ya, jangan sampai ini dibelakangkan ya. Jadi sudah disusun ini untuk lindung yang lain, kawasan lindung atau apa, ternyata dia itu kan tempat rawan bencana bahaya, bisa nanti ada jadi mendatangkan resiko bencana di situ. Oke, jadi kita cari dulu yang kawasan ini kan lindung ya. Jadi kawasan yang ini dulu nih, yang yang rawan-rawan ya, rawan banjir, rawan gelombang laut, rawan gempa dan sebagainya. Nah, ini kan dia terpencar-pencar ya. Kita bisa sebenarnya dengan select attribute ya. Tapi juga kita bisa dengan manual. Ya. Sama saja, dua-duanya sama. Nanti yang mana yang mudah saja dan cepat. Gitu. Coba kita sekarang pakai manual dulu. Nanti bisa kita kombinasikan ya. Ini kita ascending dulu. Maksudnya disusun. Ya. Kalau kita ascending ini. Nah, ini kan. Berarti di sini nih yang gelombang laut, banjir semuanya. Ini diutamakan ya. Meskipun di sini dia bertampalan dengan budidaya lindung, ini budidaya penyangga, ini semuanya dia kalah dengan ini. Jadi ini yang utama. Dia nanti akan kita isi dengan ini semua. Karena dia tidak bisa diganggu gugat ini. Tidak jangan sampai membangun pemukiman atau kawasan budidaya di kawasan yang rawan banjir, rawan gempa, rawan gerakan tanah, laut dan sebagainya. Baik, seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa manual di sini. Di sebelah kiri seperti sini, kemudian kita shift yang paling terakhir. Nah, ini kan sampai sini kan. Karena ini kan sudah di ascending, jadi dia sampai sini semuanya sudah selesai. Nggak ada lagi di bawah ya. Nah, ini kan berarti si arahan ini tapi yang sudah kita select. Ini kan kita select. Yang warna ini berarti di select. Sekarang kita isi dia dengan sama dengan di sini. Di sini field calculator. Ya, di sini. Nah, lindung budidaya di sini apa? Berarti kan arahan lindung. Ya, arahan lindung. Jadi kita isi dia sesuai dengan yang ada di sini. Kita oke kan? Ya. Arahan peruntukan. Salah. Arahan ini maksudnya. Bukan arah peruntukan, dari arahan lindung. Nah, salah klik. Bukan arahan peruntukan, clear ya. Arahan lindung. Salah. Arahan lindung. Nih dia arahan lindung. Oke, sudah. Nah, sudah ya. Jadi kita isi sesuai dengan yang diselect di sini. Sudah ini untuk kawasan rawan banjir, gelombang laut dan sebagainya. Setelah itu sudah. Setelah itu yang berikutnya adalah ini. Karena kan dia lebih utama yang ini dulu. Nanti setelah lindung baru ke budidaya. Sekarang ini. Sepadan pantai dengan sampai dengan tapi sebelum itu kita ke sini dulu ya. Ada yang ini, lindung-lindung ini. Lindung-lindung ini dia kan memang lindung ya. Nah, itu menjadi hutan lindung. Nah, itu dulu yang diutamakan. Setelah itu ya.
Oke, kita cari kawasan lindung. Kita ascending lagi di sini. Nah, ini tidak. Yang tadi ini salah. Ini bukan salah, kita clearkan dulu. Tidak kita salah. Oke. Kita lihat di sini. Sekarang kita cari yang karena kan di teorinya itu kawasan lindung menjadi hutan lindung. Ya. Jadi kita cari yang kawasan lindung dulu. Nah, ini kawasan lindung ya. Kawasan lindung, ini kan lindung ya. Menjadi kawasan jadi hutan lindung. Nah ini ada 9 ya. Namun di sini sudah ada yang rawan ya, tetap ini yang menang, tetap ini tetap rawan bencana dia tetap menang. Dia keduanya ini prioritas keduanya, itu kawasan lindung ini menjadi hutan lindung. Ini kan sudah kita select. Nah, tapi ini kita bisa select lagi ya. Kita bisa select lagi ini misalnya ini kan saya select yang ini, yang lindung, yang tidak kena ini ya. Kita bisa ini karena sedikit kita bisa manual ya, variasi saja. Salah. Jadi kita bisa variasi, bisa dan juga memanfaatkan yang ada di sini, kegunaannya, tombol-tombol atau apa fungsi-fungsinya di sini. Nah di sini ya ini kan lindung ya, yang lindung-lindung ini dia nanti jadi hutan lindung. Itu yang menjadi hutan lindung. Berarti ini kita bisa ini nih reselect, kita select lagi, kan sudah diselect, reselect lagi, jadi warnanya kuning, yang kuning saja, reselect lagi. Nah ini kan, jadi yang ini kan cuma tinggal 4 ya, sudah, jadi 4 yang ketemu. Nah udah, ini kita jadikan dia field calculator menjadi hutan lindung ya. Karena di sini tidak ada sini, jadi ini kita ketik sini hutan lindung. Ya hutan lindung. Ya sudah, jadi hutan lindung. Itu prioritas yang kedua. Setelah itu nanti kita cari lagi yang kawasan lindung resapan air ya. Kawasan lindung resapan air itu yang kedua. Jadi tetap yang lindung-lindung, yang utama kita lindung selesaikan dahulu. Lindung pertama tadi sudah bencana, kemudian ini hutan lindung sudah. Sekarang kita coba kita lihat dulu. Sekarang kita cari yang lindung resapan air. Yang lindung resapan air. Kawasan lindung tapi dia resapan air ya. Coba kita ascending lagi di sini. Di manakah dia? Lindung resapan air. Oh, maaf, maksudnya penyangga dijadikan lindung resapan air. Gitu. Nah, jadi yang penyangga ini ya. Di sini berarti ascendingnya. Penyangga. Nah, ini. Nih, penyangga ini dia ini menjadi apa namanya? Resapan air. Ini. Namun kalau yang sudah kena lindung rawan bencana ya tidak, dia yang paling dia tidak di ini. Nah, ini kalau masih sedikit ya, jadi kita masih bisa ini pakai manual. Penyangga sampai bawah ya. Penyangga.
Oke, kita klik semuanya. Penyangga. Ya. Nah, yang di bawah sini nih, untuk memudahkan saja. Biar nggak yang lain ya ini, sudah kan. Nah, ini. Yang ini kita nggak pilih karena dia ya sudah tidak bisa digantikan dia kalau udah lindung ini. Yang penyangga ini menjadi resapan air. Ini bisa kita ini atau kita reselect bisa. Kita pilih yang ini, nanti kita reselect. Jadi kita coba belajar pelajari yang ada simbol fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Ya kan. Nah, ini kan ada. Karena kan kita mau yang pilih ini ya. Kita pilih di sini ada kan tadi kita pakai reselect. Kalau reselect itu sudah dipilih lagi. Sekarang kita pakai yang ini. Ini kan kita mungkin belum pergunakan nih. Sekarang kita belajar kita gunakan yang ini. Nah, kita pakai yang ini. Reselect. Bukan select, salah. Unselect. Jadi kita yang tidak dipilih, yang itu yang kita pilih. Nah, kita gunakan coba ini. Nah, itu kan. Jadi tinggal inilah. Nah, ini yang kita ini kan dia dengan fit calculator. Dia dengan namanya itu ya, kawasan penyangga apa namanya, resapan air, kawasan lindung resapan air. Lindung budidaya. Ya, kawasan lindung resapan air. Kawasan lindung resapan air. Ya sudah. Kawasan lindung resapan air ya. Ya, sudah. Ya, oke. Kawasan lindung resapan air ya. Oke. Sudah? Kita lihat lagi. Masih ada yang kosong tidak? Nah, masih ada sih sebenarnya. Nah, ya. Ini kan masih ada nih. Nah, ini masih ada. Masih ada. Di sini masih ada. Ini kan sepadan. Nah, kalau yang sepadan itu masih tetap. Jadi dihabiskan dulu lindung, baru budidaya. Sekarang kita tetap lindung lagi, yaitu ini sepadan pantai dan sepadan ini. Nah, sekarang kita gunakan ini apa namanya, select by attribute lah, biar kombinasi-kombinasi aja biar kita tambah ahli lebih ahli ini. Sekarang kan kita pilihnya selectnya di sini, arahan lindung. Oke, kemudian kita get unique. Ini kan ada pantai, sungai. Ini sungai ya. Ini kan ini sudah. Kita pilih yang yang kosong-kosong ya. Yang kosong-kosong. Bukan kosong sebenarnya. Yang sepadan pantai ya. Ini lindung budidaya. Oke, sebentar. Ini sepadan pantai dan sepadan sungai. Ya, sepadan sungai dan sepadan pantai dan sepadan sungai ini kita jadikan dia sama, sepadan sana. Berarti sepadan pantai dan sepadan sungai ya. Wah, ini sepadan pantai. Berarti or atau n nanti. Ya kita coba kalau nggak bisa tinggalin. Salah berarti. Bukan. Arahan lindung. Kalau nggak bisa kita manual. Ini. Pakai kok ini aja. Bisa manual, bisa ini. Ya. Jadi sambil bermain ini.
berpikir, kita pakai logikanya, pakai perintah apa yang bisa kita ini. Ayo, pakai logika juga. Lindung arahan lindung. Oke, sama dengan maaf ini. Begini, lindung sama dengan arahan pantai. Salah. Oke, sekali lagi, kalau nggak bisa nanti kita pakai manual. Jadi arahan lindung arahan lindung ya. Nah, benar. Harus tadi ditambah lagi. Ditambah lagi. Or apa N ya? Coba kita lihat. Kalau ini berarti or. Berarti arahan lindung lagi. Ya. Ya, bisa. Ini dia, sepadan sungai. Nah, ini kan sudah. Ya, kita sisanya. Meskipun ini budidaya berarti tetap dimenangkan ya ini. Si sepadan kan tidak boleh ada mungkin pemukiman di dalam sepadan sungai atau pantai kan. Berarti dia yang diutamakan ini. Sekarang kita reselect saja gini. Reselect bisa, unselect seperti tadi juga bisa. Nah, itu kita kombinasikan aja Pak, pakai cara-cara ini. Yang mana kita inginkan. Kalau ini kita bisa ini dulu kan, kita bisa unselect bisa. Berarti ininya saja yang kita ambil. Ini kan tidak, ini kan sudah ada. Kita kan ingin mengisi yang ini. Berarti unselect. Ya, ya kan? Berarti cuma 9. Nah, berarti ini sama. Kita samakan dia di sepadan sungai dan sepadan pantai. Field kalkulator. Ini clear. Kemudian sama dengan arah lindung. Arahkan lindung. Ya. Oke. Ya, udah. Sepadan pantai dan sepadan sungai. Jadi lindung kita habiskan semua. Setelah itu baru kita ambil yang kita kerjakan yang budidaya. Ini sudah semua. Kalau kita lihat di sini, coba kita lihat ascendingnya. Ya, ini. Wah, tinggal sedikit ya. Berarti ini di sini tinggal sedikit saja ini. Budidaya tanaman semacam ini. Ini kan. Ya. Ini yang sisanya. Ya ini karena seperti ini ya kita manual saja karena tidak terlalu banyak lagi. Oh, masih ada satu lagi. Ya, ini kan sini ya. Dan kita lihat di sini. Ya ini dia. Ini berarti kita isi dia dengan ya yang ini arahan peruntukan budidayanya. Clear. Kemudian kita masukkan dia arahan peruntukan. Ya, arahan peruntukan. Ya, baik. Dah. Jadi kita lihat semua apakah sudah terisi ya? Sudah terisi semua. Select dulu. Nah, jadi sudah terisi ya. Ini kawasan budidaya sudah lindung. Jadi ini udah gabungan antara ini tadi. Kan sudah kita gabung. Jadi yang paling utama diutamakan adalah lindung terlebih dahulu, baru budidaya. Nih, tadi kan yang utama pertama ini banjir, resiko bencana ini yang paling utama diutamakan. Kemudian setelah itu resapan air ini juga kan tidak boleh membangun permukiman di resapan air.
kemudian di sepadan pantai sungai ini, kemudian kan lindung berikutnya. Setelah itu baru hutan lindung kedua ya. Setelah itu ini baru budidaya boleh. Di situ kita boleh budidaya ya untuk bisa pertanian atau mungkin pemukiman dan sebagainya. Sudah ya, oke. Sekarang kita balik ke sini ya. Ini sudah kita buat fieldnya. Setelah itu seperti biasa, yaitu kita dissolve atau nanti kita ambil datanya untuk yang budidaya dan untuk yang lindung. Sebentar. Maaf, ini ada punya bayi masih ini lagi sakit, jadi nangis terus. Oke. Sudah ya. Sudah, kemudian setelah itu kita akan dissolve ya ini yang tersebut. Nanti setelah itu baru kita akan ekspor datanya untuk yang lindung dan budidaya. Sekarang kita dissolve terlebih dahulu hasil dari yang tadi kita sudah buat ya. Dissolve ya. Ini untuk mengingat-ingat lagi atau lebih memahami lagi apa gunanya untuk dissolve, union, merge gitu. Ya, kalau dissolve ini ya ini untuk ini kan tadi banyak ya, kita ingin sederhanakan saja. Penyederhanaan ya sebenarnya itu satu lebih ke arah penyederhanaan, dan memang karena hasilnya itu yang kita inginkan, kita tidak perlu data yang lainnya. Ini jangan lupa ditaruhnya di mana sini. Oke, di trash sini. Oke, shop. Di shopnya ini lindung dan di shop lindung dan peruntukan ya. Oke, di shop lindung dan peruntukan. Nah, ini di shop. Di shop arahan lindung dan peruntukan sama saja. Peruntukan. Ya, oke. Nah, ini kalau di soft ini kan kita ingin menyederhanakan, jadi kita butuh data ini saja, yang lainnya kita tidak butuh. Jadi kita ini yang lindung budaya ini. Setelah itu oke. Ya, kita lihat hasilnya. Jadi nanti kita dapatkan. Sudah? Coba kita lihat ya. Ini hasil di shotnya. Apakah benar ya? Bismillah. Ya, benar ini dia. Jadi ada lindung, ada budidaya semusim, ada tanaman tahunan, ada rawan banjir, resapan air, pantai, sungai, sepadan, pantai sebagai sungai. Inilah hasilnya. Ya. Ada 9 ya, benar, ada 9 ya. Tuh. Nanti kita akan pisahkan dia yang lindung dan budidaya. Kalau lindung ini langsung kita bisa pisahkan lindung, tapi kalau budidaya nanti dulu karena dia akan diklip dengan existingnya, dengan existing. Kalau yang ini yang budidaya yang lindung itu langsung kita bisa ambil file SAP-nya ya. Karena ini sudah bisa kita ambil. Nah, sekarang kita ambil yang budidaya yang lindung dahulu. Nah, kita pakai ini. Kita seperti tadi lagi, tapi ada yang unselect. Yang tadi oh, di sini dia. Oh, ini belum ini. Coba kita lihat ini kayak sepertinya belum di. Iya, ini karena masih ada yang di. Salah, kita clear dulu.
Oke. Oh, ini tidak bisa ya. Oke. Kalau bisa ya bisa manual juga ya. Kenapa? Karena ini tidak terlalu banyak. Ini yang nanti akan kita jadikan dia dengan kawasan lindung. Ya kan? Ini kemudian kita switch bisa. Di sini kan di switch. Nah ini. Karena ya kita akan jadikan dia menjadi file SHP dari kawasan lindung. Kawasan ini kan isinya ini, lindung ini. Kalau yang dua ini adalah budidaya. Nanti budidaya itu karena akan diklik dulu dengan peta existing. Kalau yang ini lindung, ini sudah bisa menjadi lindung. Jadi kita select dahulu, kemudian nanti kita akan jadikan dia file SHP. Ya, kita sudah select nih. Ya, sudah ini kan kita terselect. Kemudian kita ekspor data. Kita ekspor data. Nah, kita ekspor data. Oke, kita simpannya di D. Untuk mempermudah. Yang ini hasil. Ini dia kawasan lindung. Nah, ini jadikan kawasan lindung. Ini dia. Kawasan lindung. Nah, tapi ini kita ganti dengan save file. Oke, ada save file. Udah. Ini menjadi kawasan lindung. Nah, kita save dia. Ya, oke. Ya, apa kali pun dia nggak apa-apa, kita munculkan. Nah, kawasan lindung sudah. Nah, ini dia. Ini ada kawasan lindungnya. Nah, kita sudah dapatkan. Coba kita lihat atributnya. Nah, benar sekali. Ada hutan lindung, kawasan lindung rawan bencana, rawan gempa, rawan tanah air, banjir, resapan air, pantai, sungai. Udah. Ini lindung sudah kita dapatkan. Ya, sekarang setelah itu adalah budidaya. Ya. Ini lindung. Lindung ini lebih mudah karena langsung saja kita select kawasannya, kemudian setelah itu kita ekspor datanya, jadikan dia file SHP. Sudah jadi. Jadi lindung. Nah, sekarang yang budidaya. Nah, kalau budidaya ini harus dia nanti kita akan klik dengan peta existing. Nah, jadi perlu ini. Ada perlu analisis lebih lanjut ya. Nah, lindung sudah. Sekarang nanti kita hilangkan saja dulu yang lainnya biar kita fokus di budidaya terlebih dahulu. Oke. Ini sudah. Ini kan sudah lindung ya. Nah, ini kita tidak, ini sudah selesai ya yang ini. Jadi kita hilangkan saja ini. Tapi ini kita masih gunakan ini. Ini ya. Kemudian ya bisa juga sih gini. Oke, semuanya nanti yang kontrol tidak jadi. Nah, udah. Jadi ini kita remove saja dari sini. Kan SHV sudah ada. Jadi kalau ini tidak masalahnya kan hanya tampilan di sini saja. Ya, lindung sudah selesai semua. Dah, yang ini ya. Nah, ini nanti kita ini dia nih yang dua ini ya. Switch dia. Oke, sini. Ya, kita lihat ya, kecil memang dia cuma segini. Karena ini di daerah Sulawesi Tengah kalau tidak salah ya, Tengah atau Tenggara. Ya, di kakinya ini kan. Kemarin kita sudah lihat ya. Jadi memang ini kawasannya perbukitan dan ininya tinggi ya. Lereng dan ketinggiannya itu ya, sehingga ini tidak cocok untuk budidaya. Jadi budidayanya cuma hanya segini kecil. Selebihnya ini lindung semua. Nah, kemudian setelah itu ya kita akan ya jadikan dia sebagai ini
kawasan budidaya sebelum klip. Nah, nanti karena kita kan klip dia. Jadi kawasan kita jadikan dulu dia ekspor data dulu. Ini kita masukkan di trash dulu ya, karena nanti bukan itu yang kita inginkan. Jadi kita masukkan dia kawasan budidaya sebelum klip. Maksudnya nanti kita akan lakukan analisis klip di sebelumnya. Maksudnya kita biar tidak lupa file apa ini. Kawasan budidaya sebelum klip ya. Jangan lupa ini SAP ya, SAP file. Oke. Dijadikan dia, oke. Ya, oke, kita munculkan dia. Sudah. Nah, ini dia, kecil sekali kan. Ini budidaya nih. Apa isinya budidaya? Ya tadi itu hanya budidaya semusim, pemukiman dan tanaman tahunan. Nah, cuma 2 isinya, itemnya. Setelah itu, nah ini yang kita akan klip dia. Yang ini kita sudah tidak perlu ya, karena kita sudah ada ini. Nah, jadi nanti kita bisa hilangkan itu. Kawasan budidaya sebelum klip dan peta penggunaannya. Ini karena sudah selesai tugasnya, kita hilangkan biar kita lebih ini fokus. Oke, ini. Sekarang kita munculkan file existing di sini ya. Penggunaan tanah atau land cover. Kita panggil dia. Land covernya itu ada di analisis ini, kelas B ya, Mas, tetap ya. Ini data spasial. Nah, ini. Yang ini penggunaan tanah existing. Ini yang existing. Kita add. Ya, oke. Ini yang existing. Kita lihat dia filenya apa saja. Ini dia. Nah, ini. Oke. Kalau di tempat kalian, kalau tidak salah ini kosong ya. Ini kosong ya. Nah, ini kosong kan. Nah, itu diisi saja, diisi. Kalau yang kosong, diisi dengan hutan lindung. Nah, gimana caranya? Ini kan existing. Jadi yang sini. Jadi kita extending saja. Ini ya. Terus yang kosong isi dengan hutan lindung karena dia kan hutan mangrove semuanya ini dia hutan lindung. Dia yang budidayanya biarkan saja budidaya perikanan, permukiman, lahan besar, lahan kering itu biarin aja semuanya. Yang kosong ini, yang kosong isi dengan hutan lindung. Gimana caranya? Di select dulu. Kita select ya, kita select ini. Ya manual juga bisa. Yang kosongnya itu sampai di sini kalau nggak salah ya. Nah, shift. Nah, sebelah situ. Ya, kemudian di sini kita field calculator. Ya, field calculator. Nah, ini assistant itu sama dengan apa? Nah, sama dengan yang di sini ya. Sama dengan hutan lindung. Udah. Ketik 2 udah. Kita oke. Ini. Di sini kan existing. Ya benar existing. Ya, sudah kan? Lindung semua. Nah, kalau sudah, ini juga sudah, ini jangan diapa-apakan memang sudah sudah dirapikan sebenarnya. Harusnya tadi bukan buat field baru, tapi ini sudah ada kan fieldnya, jadi tinggal menuliskan saja. Ini yang kita pakai, yang existing ini. Karena ini kan land cover. Sudah. Sekarang kita klip ya. Dari ini diklip dengan ke ini. Tuh. Ini nampaknya akan lebih cepat ini selesainya. Sekarang jam 2 ya. Oke, nanti kita lihat saja. Selanjutnya kita klip ya. Nah, kan ini kita sudah menggunakan semuanya nih. Merge buffer sudah kemarin ketika sepadan ya. Terus kemudian klip sekarang, intersect kemarin ya yang menggabungkan itu. Union tadi merge juga, dissolve juga sering sekali dissolve nih.
Jadi semuanya kita sudah lakukan. Ini adalah geoprocessing yang analisis yang sering sekali digunakan, sehingga dia ada tempatnya di sini, ditempatkan di sini. Kalau yang lainnya di sini kan banyak kan, kalau yang lainnya ya. Ini kan masih banyak lagi di sini. Tapi kalau ini kita gunakan yang ini, yang geoprocessing yang sering banyak digunakan. Termasuk kita gunakan ini juga kan. Sekarang klip. Nah, ini adalah yang besar dulu. Ini pemotongnya. Apa yang mau dipotong, dipotong dengan apa gitu. Ini. Jadi apa yang mau dipotong? Ini pencabulan tanah yang besar dahulu. Kemudian dipotong dengan apa? Dengan ini yang kecil. Atau pemotongnya apa? Klip itu kan apa? Memotong. Ini untuk mempermudah aja agar kita lebih apa? Memahami, mengerti ya itu. Jadi nah ini yang pemotongnya ini kan lebih kecil kan. Sudah, jangan lupa ini di D ya bisa ditaruh di ini dulu. Trust tadi dulu. Trust. Ya benar di trustnya benar. Klip ya. Klip dari penggunaan tanah dan budidaya. Penggunaan tanah itu maksudnya land cover dan budidaya. Budidaya. Ya, dan budidaya. Oke, save. Ya, sudah. Kemudian kita oke. Kita lihat, tunggu. Prosesnya mas klip. Sudah, ini dia hasilnya. Oke, kita lihat saja hasilnya. Ya, ini dia. Jadi sudah diklip, sudah dipotong dia. Jadi ada petua. Maksudnya yang land covernya dapat di sini. Kemudian juga yang existing ini. Di hutan lindung sama ini. Sekunder ya. Existing. Ya, sebentar ini budidaya. Sistem ke sekunder. Ini sepertinya tadi ada yang budidaya peternak sistem. Coba lihat data center ya, kayaknya agak janggal juga soalnya. Harusnya kan budidaya itu ada budidayanya ini dan cover dan ini semua. Budidayanya di mana? Kita lihat dulu, coba dicek dulu prosesnya. Budidaya sebelum klip.
Oke, benar. Budidaya. Budidaya. Budidaya dan sistem lindung kawasan hutan lindung. Harusnya di dalamnya itu ada lindung, perikanan, perkebunan, daerah bahan bahasan dan kering. Sepertinya ada yang salah ini. Ada UTM ada mungkin ya. Kita lihat dulu. Di apa namanya? WGS 84. Oke, ini WGS 84. Berarti ini WGS 84, oke. WGS 84 ya. Ininya benar. Harusnya ini. Oh, iya. Sepertinya ini tadi belum di clear nih. Iya, ini dia. Ini dia kesalahannya di sini. Ini belum di clear. Jadi disalahkan ini. Karena ini hasilnya masa budidaya itu ini bukan ini ketemu permasalahannya. Jadi tadi ini kita belum clear ini nih ya. Nah, kita belum clear yang di sini nih tadi. Harusnya di clear dahulu. Unselect maksudnya, bukan clear, unselect. Iya, kesalahannya di situ. Berarti ini salah ini. Kita hapus saja ini di apa namanya? Geo apa namanya? Ke art katalog ya. Tapi ini kita hilangkan dulu nih. Biar nggak pusing ini. Maksudnya apa? Nanti takutnya dipakai filenya ini. Padahal ini salah. Ya. Jadi kita ulangi lagi klip tadi. Untuk tadi kita cek ya. Karena harusnya ini yang masuk budidaya kan. Ini yang masuk nih kan budidaya. Kok tadi malah jadi hutan lindung? Itu mah jadi apa namanya? Bukan budidaya itu. Oke, tadi kita di sini ya. Di trash ya. Klip main ini ya. Wah, ini ada 2 ya. Ini juga nih. Penggunaan tanah klip. Waduh. Oke, kalau gitu bingung juga nih. Biarin saja. Kita pakai file yang baru lagi. Apa nama filenya baru lagi. Jadi
tetap kita klik lagi tadi. Yang besarnya ini ya, yang besar, yang mau dipotong dengan pemotongnya siapa ini, klipnya ini. Kawasan budidaya. Nah, kemudian sama. Pastikan lagi tidak diitukan ya. Nah, di trace ya, benar. Apa namanya filenya tadi? Klip ya. Klip penggunaan tanah dan budaya. Oh, yang ini nih. Oh, ini harusnya ini yang harus dihapus nih tadi, penggunaan. Oke, nggak apa-apa lah. Penggunaan tanah dan budidaya 2 lah. Oke. Coba kita lihat ya. Mudah-mudahan berhasil. Jadi kesalahannya itu dia ya. Kalau kita lihat di sini. Ya, ini benar ini. Tuh kan. Lindung budaya. Ini dia, lahan khas budidaya. Ini dia yang benar. Tapi nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita melakukan sebuah apa? Ya bukan kesalahan sih sebenarnya. Kok hasilnya tidak sesuai? Kita bertanya-tanya mana disalah di mana tahapannya. Oh, kita ke belakang lagi. Jadi jangan putus asa. Jadi kita lihat salahnya di mana nih. Apa? Ada step yang kurang sempurna mungkin. Nah, ternyata benar. Nah, itu kemudian kita ulangi lagi. Ini yang terjadi ketika UTS kemarin mungkin. Sedang tegang kan. Nah, terus kemudian tidak bisa berjalan nih. Bagaimana ini? Coba mundur ke belakang, lihat lagi. Nah, terus kemudian apa kesalahannya baru maju lagi. Seperti ini tadi ya. Oke, jadi ini. Nah, tapi ada 2 ini, budidaya 2. Ini sudah benar. Ya, ini sudah benar nih. Nah, setelah itu ini yang kita apa namanya? Kita ini dulu perbaiki dulu. Nah, di sini ada hutan lindung. Seperti biasa kita di soft dulu, kita bersihkan. Karena kita hanya butuhnya tidak semuanya ada itu. Yang kita butuhkan hanya yang existingnya saja. Ya. Yang existingnya saja. Berarti itu nanti kita lakukan di solve seperti biasa. Di solve tapi sebelumnya pola ruang, bukan pola ruang. Nanti kita di solve itu ke existing. Oke, kita jadikan existing saja. Tidak perlu field baru, kita gunakan yang ini. Ini kan sudah gabungannya. Ya, existing ini. Ini kan sudah lindung pertanian kering. Ya. Sudah ini. Benar. Ini kan jadi perikanan kan. Ini jadi pertanian basah ya. Ini jadi lindung. Nah, ini pemukiman. Nah, ini pertanian nih, alang-alang jadi pertanian lahan kering, ya benar. Semak belukar kan kering kan, benar. Hutan sekunder jadi hutan lindung. Ya, oke, sudah selesai yang existing ini. Sekarang kita di solve saja. Ini salah di sini. Di solve, oke. Masukkan ini. Kemudian kita sama ini, kita di solve ya. Di solve penggunaan tanah budidaya. Penggunaan tanah dan budidaya, oke. Ya, save. Existing saja, yang kita butuhkan existing saja kan. Sudah. Ya,
Coba kita lihat. Ya, ini dia. Hutan lindung, budidaya, perikanan, kebunan, permukiman, pertanian, lambat saya. Benar sekali, ini dia. Ya, lindung budidaya, meskipun ini lindung juga ya, karena tadi dia itu ini kan budidaya, tapi sebenarnya dia karena lahannya itu kosong, hutan-hutan itu dia masuknya ke hutan lindung. Nanti kita gabungkan lagi dengan yang lindung. Sudah, ini kemudian kita ekspor data saja. Kita simpan dia sudah sebagai lindung. Budidaya, maaf. Oke. Ekspor data ke hasil. Oke, yang hasil di sini kayak B ya. Yang hasil nih. Ini budidaya. Nah, jadi kawasan budidaya. Kawasan budidaya, ya. Oke, kawasan budidaya. Oke, benar. Jangan lupa save file. Save file, SAP. Oke, save. Oke. Kita munculkan ya, munculkan. Dah. Ini dia. Sudah kita dapatkan budidaya. Kita buka, sama. Nih, lindung, ini budidaya. Ini lindungnya. Dia masuknya nanti ke lindungnya. Sudah. Ini kita sudah tidak perlu. Ini kita remove saja. Oke, kita munculkan. Sekarang kita ingin buat pola ruang. Kita munculkan file ini. Apa namanya? Di sini benar. Bukan spasial. Hasil. Nih, lindung. Ini kan lindung. Benar nggak ini? Iya benar, lindung. Dah, lindung dan budidaya. Nah, sudah dapat. Nah, ini sekarang kita akan gabungkan ini. Nah, ini kan wilayahnya beda. Ya, kalau apa namanya? Kalau wilayahnya beda itu menggunakan merge. Kalau wilayahnya sama pakai union. Nah, ini jadi karena wilayahnya beda, sekarang kita gabungkan ini jadi merge. Sekarang ini kita jadikan dia menjadi peta pola ruang. Udah selesai nih setelah ini. Kita akan membuat peta pola ruang. Kita akan merge ini kedua ini. Ya, ini sudah selesai nih. Merge. Nah, ini merge. Nah, ini lindung masuk, kemudian budidaya juga masuk. Dah. Jangan lupa filenya disimpan di mana. Kalau ini di trash dulu lah. Merge ya. Nanti baru kalau sudah bersih kita taruh di hasilnya. Merge, lindung dan budidaya. Oke, ini enggak perlu. Ya, save. Kita tunggu berhasil tidak. Ya sudah. Sudah digabungkan ya. Kita merge. Nah, ini tadi ini ya perbedaan antara merge dengan union. Kalau merge wilayahnya beda. Betul. Jadi ini kan beda nih tadi ini kecil dengan ini gede digabungkan. Kalau union itu daerahnya tetap sama. Itu. Oke, sudah. Ini dia merge-nya ini. Kita lihat sekarang apa isinya. Ini ya benar. Ini isinya kan. Yang budidaya di sini kan. Nah, ada yang existing di sini. Ya, atau ini lindung tadi ya. Lindung, ini budidaya. Tapi ada lindungnya nih, nanti gabung lindungnya ke sini. Kita gabungan ini jadi.
Nah, ini kita isi dia field-nya itu dengan field yang baru. Namanya pola ruang. Sudah mulai selesai nih. Pola ruang, teks. Ya. Oke. Tuh. Pola ruang. Kepanjangan nih. Ya, coba, bisa nggak? Oh, bisa. Oh, tidak ada underscore. Harusnya ada underscore. Nah. Oke, ya udah, ini gampang sih kalau ini. Yang ini kita isi ke sini. Ini kita isi ke sini gitu. Gimana caranya? Ya itu kita select dahulu. Ini select dulu. Manual bisa, ini juga bisa. Coba kita pakai atribut nih. Kalau yang ini sama, berarti kan yang dipilih adalah ini. Lindung budidaya. Lindung budidaya, oke. Apply. Semua lindung budidaya. Lindung budidaya. Oh, salah. Bukan. Ini berarti kan ini kita select. Oh, gini. Tapi ini lebih lama jadinya. Lindung budidaya. Ya, sama dengan wah, tapi kebanyakan kalau begini. Nanti bisa variasi. Yang ini dulu nih, yang bukan. Ada nggak sih? Wah, ini kelamaan kalau gini. Ini kan ini, terus tambah lagi or, yang beda lagi, tambah lagi kelamaan. Oke. Pakai manual saja. Karena kan terlalu banyak, enggak terlalu banyak. Ya. Nah, sudah kan terselect. Itu gunanya untuk select dulu, baru pindahin ke sini field kalkulator. Mengisinya. Diisi dengan apa? Diisi dengan lindung budidaya ini yang sudah terselect. Berarti kan dia lindung budidaya. Tapi yang tidak semuanya, karena yang diselect saja. Sudah. Oke. Nah, kan sama. Sekarang unselect saja. Switch. Nah, switch. Sama aja. Kita tinggal field kalkulator lagi. Nah, yang existing kan, yang existing berarti ini clear. Existing ini. Oke. Existing. Nah. Oke. Nah, sudah. Ini kita sudah dapatkan. Oke. Seperti biasa, di solve. Tapi jangan lupa, ini tadi salah kan? Di unselect dulu. Clear dulu. Oke, baru kita di solve lagi agak rapih. Jadi kita sudah untuk perapikan. Kita ingin mengambil field terakhirnya saja. Sudah. Terus ini simpan di mana? Di sini aja dulu ya. Di solve. Di solve itu lindung budidaya. Di solve lindung dan budidaya. Budidaya, oke. Nah, ini kita pilih yang ini saja. Karena kan kita maunya yang ini saja. Lorongnya saja. Lihat di solve-nya. Karena kecil aja cepat. Kalau filenya banyak ini butuh waktu. Oke, kita lihat. Bismillah. Ya, benar sekali ini. Tidak lindung, budidaya, semuanya kan budidaya. Kemudian ini ada yang sepadan. Budidaya. Oh iya benar. Kok budidaya semua? Ternyata ini adalah lindungnya. Iya benar, lindung. Lindung resapan air. Ya, benar sekali. Sudah selesai. Sekarang kita rapikan, kita simpan di hasilnya. Ekspor data, kita ambil SAP-nya saja. Sudah selesai. Sekarang kita finishing saja. Ya, ke ini. Hasil ya. Pola ruang. Nah, sudah selesai. Jadi, peta pola ruang. Oke, dah. Terus ininya apa? Save file tentunya ya, dah. Pola ruang, oke. Ya.
kita munculkan ya. Ya, sudah. Ini dia hasilnya. Coba kita lihat atributnya. Nah, sudah benar. Ini dia hasilnya. Ada hutan lindung, kawasan budidaya perikanan, perkebunan, pemukiman, pertanian, basah lahan kering, rawan banjir gelombang, resapan air, sepadan pantai, sepadan sungai. Sudah selesai untuk pola ruang. Sekarang kita finishing ya, kita simbologi. Simbologikan selanjutnya sebenarnya layout, tapi layout nanti di pertemuan berikutnya kita akan lakukan layout. Sekarang kita simbologi kategori ya, ini kategori nah, ini unique value, add ini tetap ya, karena cuma satu ya, ini pengaruhnya add all value. Oke, udah. Nah, ini kan kita mau yang mana? Oke, kita cari-cari aja. Meskipun sebenarnya dia punya aturan sendiri baku ya, kalau budidaya ini permukiman dia apa warnanya, misalnya kuning. Nah, terus kalau apa yang lainnya juga apa, air kan biru dan sebagainya. Itu ada punya simbol-simbologinya. Tapi sementara kita ini sederhana saja dulu untuk membedakan. Nah, kalau ini kita apply dulu ya, jangan oke, kalau oke langsung ke ini. Kalau kurang suka bisa ganti lagi. Nah, coba kita lihat, nah ini seperti ini, oh terlalu gelap. Gak apa-apa, kita ganti lagi yang lain. Mungkin yang ini atau yang warna-warni tapi agak terang. Ya mungkin ini. Ya, sementara ini dulu. Ya, simbologinya ini. Jadi nanti terlihat itu ya. Nah, ini sudah ya, sudah. Kemudian sekarang kita, oh ya, ini kita bisa isi nih luasnya. Ya, ketika kita ingin tahu nih luasnya berapa. Nah, kita isi dengan field calculate, add field dulu. Luas ya. Luas. Berarti dia double karena dia kan apa? Angka ya, bukan teks. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat, kita isi dia dengan calculate geometri. Nah, ini kan kita sudah belajar sebelumnya kan, sudah belajar kan? Tapi dia tidak bisa nih disable. Kenapa? Karena dia geografis. Kita ganti dulu ya dengan, jadi kita ganti nih layer semuanya dengan oh jangan deh, ini saja ya. Proyeksinya dia ini apa namanya, masih ya WGS ini nih. Kayak di sini aja lah diganti ini. Gak apa-apa. Terusnya kita ganti dia, nah ini. Nah ini dicari di, kalau yang 48S kan Jakarta, Jawa lah. Ini kan Sulawesi. Sulawesi itu 50S ya. Nah, di mana dapatnya? Nah, kita mengulang lagi pelajaran sebelumnya. Di sini, di projected, karena kan UTM projected. UTM terus 84 short. Oke, yang 50. Sulawesi kan 50. Ini 50 nih. Nah, kalau sudah klik atau ini add to favorite. Sudah ada kan ITM ini dia, sudah ada sebenarnya. Oke, satu lagi ya, satu kita ini nggak apa-apa. 84 ya, ini kita remove satu. Oke, sudah, ini dia. Apply, oke. Sudah. Sekarang kita lihat lagi tadi calculate geometry ya. Oke, kita ini lagi calculate geometry. Ya, nah bisa kan sekarang? Karena ini udah JTM. Oke, kilometer square ya. Kilometer square mana? Nah ini, square kilometer, oke. Nah, sudah ketahuan berapa luasnya. Ternyata paling luas itu hutan lindung.
enggak ini. Iya, Lindung tuh hampir 1 juta lebih. Berapa juta ini? Lebih dari jutaan ini ya. Gitu. Sedangkan untuk permukimannya kecil sekali ya, 0,7. Ini besar juga nih. Oh, gempa. Ternyata wilayah ini sebagian besar gempa. Gempa, gerakan tanah bahaya nih daerah sini ya. Oke, sudah. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Nah, sudah. Ini kan hutan lindung. Resapan air. Pemukimannya nih, pemukiman yang merah. Ya, kecil sekali. Tidak terlihat malah. Ya, di sekitar sini tadi. Budidayanya kecil sekali. Oke. Sudah selesai ya. Itu saja. Kita sudah selesai nih. Semuanya. Sampai dengan pembuatan peta pola ruang. Sudah. Filenya kan sudah tersave di SHP-nya ya. Jadi MXD-nya nggak perlu lah. Kalau mau di ini juga nggak apa-apa. Nah, tapi ini sudah selesai. Kecuali nanti ketika layout. Nah, layout kan kita ingin layout seperti ini nih. Nah, layout itu nanti. Nah, kalau layoutnya belum selesai, kita bisa save MXD-nya agar pekerjaan ini tidak ngulang lagi warna-warna semuanya. Tapi kalau ini tidak di save juga nggak apa-apa. Karena kita butuhnya file SHP-nya ya. Ini kan untuk file-file pengerjaannya. Ini kan sudah ada pola ruang, lindung, budidaya, itu semua kita sudah punya file SHP-nya. Baik, itu saja. Lebih cepat ini sekarang ini. Lebih cepat sekitar 1 jaman. Jadi sudah selesai ya kuliah pada hari ini, yaitu pembuatan peta pola ruang. Sebelum berakhir dilihat dulu yang absen 31 ya, berarti bukan yang di sini 30, berarti ada 29 yang hadir. Baik, itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, diakhiri. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri saja ya. Terima kasih. Sudah selesai pembuatan peta pola ruang dari pertemuan kemarin, sekarang dengan pertemuan yang sekarang. Ya. Jadi semuanya sudah selesai untuk pembuatan peta pola ruang menggunakan GIS atau ARMAT ini. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.